Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Informasi video ini berdasarkan apa yang terjadi pada manga Boruto sebelumnya serta pendapat yang kemudian admin buat dalam bentuk alur cerita. Jadi adegan pertama dimulai dengan seorang Eida yang sedang memperhatikan Kawaki dan Boruto yang saat ini berada di dalam dimensi Daikokuten. Eida berada di lokasi yang sama dengan Sarada, Koji dan Kakashi, mencoba untuk tidak terlalu mencolok. Kakashi kemudian berteriak ke Eida dengan berkata, "Eida, apa yang sedang kau lakukan di sini dan apa yang kau katakan ke Boruto?" Eida lalu melihat ke arah Kakashi, dengan mata Senrigan yang masih aktif. Melihat itu, Kakashi kemudian berkata, dia mengaktifkan Senrigannya. Itu berarti, dia sedang mengamati sesuatu hal dari sini. Eida kemudian berkata, ini perihal Kawaki saja dan aku sedang melihat apa yang dilakukan mereka. Nah, saat mereka semua sedang melihat ke arah Eida, mereka tak sadar bahwa Shinju Hidari sudah tak ada lagi di tempat itu. Dengan ekspresi kaget, Koji lalu berkata, sial, kemana dia pergi? Mendengar itu, Sarada serta Kakashi sontak melihat juga dan mereka juga terkejut karena menghilangnya Shinju Hidari. Usut punya usut, Hidari mundur ke markas mereka karena saat itu, Shinju ini tampaknya sedang bertarung dengan jiwanya sendiri. Hidari yang ada di markasnya kemudian berkata, sial, mengapa di sisi lain, aku malah tak ingin menyerang anak itu. Apa mungkin, jiwa ayahnya sedang berusaha mengambil alih? Ini sangat menjengkelkan dan jika Jura tahu, aku pasti akan dimarahi olehnya. Adegan lalu berpindah ke Sarada kembali dan di sana, tiba-tiba Sumire datang ke tempat mereka juga. Sumire lalu berkata, aku ditugaskan oleh Tuan Shikamaru bahwa Shinju itu harus ditangani oleh para Anbu desa Konoha. Nah, ketika menjelaskan itu, tiba-tiba Sumire kaget bahwa ternyata Hidari telah menghilang. Tugas Sumire datang ke situ adalah untuk membawa Hidari kepada para Anbu. Tujuan mereka cukup jelas, yaitu untuk mencari tahu segala hal tentang para Shinju. Namun, rencana itu akhirnya gagal setelah mereka kehilangan seorang Shinju Hidari. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada Kawaki dan Boruto. Di sana, mereka masih bertarung habis-habisan dengan seorang Shinju Jura. Apalagi saat ini, targetnya sekarang ada di depan matanya. Jura lalu berkata, serangan kalian itu terlalu lemah untuk sekedar menghentikanku. Kalian membutuhkan kekuatan yang lebih besar, serta bantuan orang yang lebih banyak. Boruto kemudian berkata, kami tak selemah itu, sialan, dan jangan coba-coba untuk meremehkan kami. Jura lalu masih menggunakan kekuatan akar pohonnya untuk mencoba mendesak mereka berdua. Mengapa admin sering memasukkan kekuatan akar pohon itu? Karena sejatinya bahwa Shinju adalah Jubi. Kekuatan ini sudah sering diperlihatkan ketika di seri Naruto sebelumnya, saat Jubi berubah bentuk menjadi akar-akar pohon, yang ketika itu menyerap semua cakra aliansi shinobi. Nah, jadi, tentu kekuatan itu pasti ada digunakan oleh Jura atau Shinju lainnya. Lalu kemudian, Boruto mencoba melawan dengan menebas akar-akar tersebut, menggunakan pedang dari Sasuke. Sementara Kawaki juga melakukan hal yang sama dengan lengan karmanya, yang telah berubah menjadi sebuah benda tajam. Sambil menahan itu, Boruto mencoba berbicara ke Kawaki mengenai situasi dari ayahnya. Boruto berkata, sebaiknya kita memindahkan ayahku ke tempat yang berbeda, Kawaki. Dan aku memiliki tempat yang mungkin bisa membuat mereka aman. Kita bisa berteleportasi menggunakan Hiraishin dan meninggalkan Jura di sini. Kawaki lalu menjawab, disinilah tempat teraman itu, Boruto. Aku tentu tak akan membiarkanmu membawa Nanadaime karena di sana, kau lebih banyak mendapatkan akses daripada diriku. Ingat, kau akan kuhabisi setelah urusan Shinju ini selesai. Yang harus dilakukan adalah mengeluarkannya dari dalam dimensi ini. Ketika dia sudah keluar, dia tak akan bisa masuk kembali menggunakan limiter itu. Kau harus ingat bahwa limiter kode seperti itu tak akan bisa masuk ke dalam dimensi Daikokuten ini. Jadi, aku akan mencoba membuka portal karma, dan di sanalah kita akan memaksanya untuk keluar dari sini. Boruto kemudian terlihat sedikit kesal, karena Kawaki masih tetap berusaha untuk membunuhnya, setelah urusan dengan Shinju selesai. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, lihat bahwa Kawaki masih ingin membunuhmu meskipun sekarang, kalian telah bekerja sama. Kau tidak perlu terlihat lemah di hadapannya karena Kawaki tentu tak akan bersikap baik denganmu. Boruto membalas ucapan Momo dengan berkata, jika itu yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya.
Aku harus menyelamatkan Sasuke dan ayahku, walaupun harus membunuh Kawaki juga. Aku tidak boleh memilih di antara ayah atau paman Sasuke karena mereka, semuanya penting bagiku. Boruto lalu menjawab ucapan Kawaki dengan berkata, "Baiklah Kawaki, jika demikian, mari kita mulai rencanamu tersebut. Mari berharap bahwa apa yang kau rencanakan itu, akan berjalan lancar dan kau tak akan menyesalinya." Kawaki tak membalas ucapan Boruto dan dia langsung mundur sambil membuat dimensi miliknya, berubah bentuk dan kubus-kubus di sana, melipat atau seperti menghilangkan akar pohon Jura. Jura terkejut melihat hal itu dan dia kemudian mencoba menjangkau Kawaki dengan akarnya, akan tetapi, Boruto berhasil menyelamatkan Kawaki dengan cara merasenggan akar tersebut. Jura lalu terlihat kesakitan, setelah dimensi itu menghimpit tubuhnya tanpa sebuah celah. Dengan ekspresi serius Kawaki lalu berkata, "Ini adalah dimensi milikku dan di sini, aku dapat melakukan apa saja pada dimensi ini. Jadi, kau tidak akan punya kesempatan monster sialan." Lalu berikutnya, adegan berpindah dan memperlihatkan Sumire, yang kemudian melaporkan kepada Shikamaru jika Shinju Hidari telah melarikan diri dari tempat Sarada berada. Nah, mendapat laporan itu, Shikamaru kemudian menyampaikan kepada Eida untuk mencoba mencari tahu kemana dia pergi. Akan tetapi, Eida hanya fokus untuk melihat situasi Kawaki dan Boruto. Sementara itu, bayangan Boruto yang ada pada Sarada, kemudian menyampaikan ke Boruto asli jika Hidari menghilang dan berhasil melarikan diri. Ada kemungkinan, Hidari masih di Konoha namun dia menggunakan kekuatan yang tak bisa dideteksi seperti sebelumnya. Nah, adegan beralih kepada Boruto asli di dalam dimensi Kawaki, yang terkejut setelah mendengar kabar hilangnya Shinju Hidari. Kawaki yang terlihat sedang membuat Jura terdesak, juga melihat ekspresi Boruto. Kawaki kemudian bertanya, "Ada apa Boruto dan mengapa kau tampak begitu khawatir?" Boruto lalu menjawab, "Shinju Hidari kembali menghilang dan aku khawatir jika dia mencoba melakukan keburukan yang lain." Kawaki kemudian berkata, "Pergilah dan bantu Sarada di sana. Aku bisa mengatasi Jura serta rencana kita tadi akan segera berhasil dan aku percaya pada itu." Boruto lalu bertanya ke Kawaki lagi, untuk menanyakan apakah itu tak masalah. Kawaki lalu marah, dan segera menyuruhnya untuk keluar dari dimensi itu. Boruto lalu berkata, "Baiklah jika demikian, kau harus cepat mengeluarkannya juga dari sini." Boruto lalu mengaktifkan Hiraishin-nya, dan dia menghilang dari hadapan Kawaki. Adegan kemudian beralih ke tempat Sarada dan seketika saja, Boruto muncul di depan mereka semua. Sambil khawatir Boruto berkata, "Hidari mungkin sedang melakukan sesuatu hal." Kakashi yang melihat kedatangannya, kemudian bertanya tentang kemana perginya tadi. Namun Boruto tidak menjawab karena menurutnya, tentang ayahnya mesti harus dirahasiakan dulu. Boruto lalu meminta Sumire dan Sarada, untuk mengikutinya sebentar ke sebuah tempat. Ada hal yang ingin Boruto sampaikan kepada mereka akan tetapi, Kakashi sempat melarangnya untuk pergi. Untung saja, Sarada mencoba berbicara dengannya. Nah, kebetulan Eida berada di situ, dia tampak curiga bahwa Boruto akan memberitahukan ke Sarada jika ayahnya ternyata masih hidup selama ini. Padahal, Boruto sebenarnya telah menyampaikan itu ke Sarada, tanpa sepengetahuan Eida sendiri. Kemudian, Boruto menyuruh Sumire serta Sarada untuk memegang pundaknya dan seketika saja, mereka pun menghilang dari situ. Mereka lalu muncul di sebuah tempat yang jauh dari rumah warga Konoha dan mungkin ini berada di sebuah dataran tinggi di desa. Boruto kemudian menjelaskan ke Sarada tentang situasi ayahnya. Boruto berkata, "Kawaki tetap akan membunuhku dan tak membiarkanku membawa ayahku." Nah, mendengar itu, Sumire terkejut juga kalau Naruto ternyata masih hidup. Sumire berkata, "Selama ini kita telah dibohongi oleh Eida dan Kawaki. Efek Zeno yang dia aktifkan benar-benar membuat semuanya menjadi kacau dan jauh dari kenyataan." Boruto kemudian tampak heran saat mendengar ucapan Sumire yang tahu soal Zeno omnipoten milik Eida. Karena pada dasarnya, Boruto tak tahu jika seorang Sumire juga tidak terpengaruh oleh Zeno seperti Sarada. Boruto berkata, ini sebuah kejutan bahwa Sumire ternyata juga tidak mempan terhadap Zeno omnipoten Eida. Ini membuatku bingung karena orang yang tidak terpengaruh Zeno adalah orang-orang yang memiliki darah atau gen Otsutsuki. Namun, aku tidak tahu mengapa kalian berdua juga tidak terpengaruh oleh itu. Nah, ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja muncul dari atas dan turun di hadapan mereka bertiga. Orang itu langsung mengaktifkan kekuatan andalannya sambil menampilkan niat membunuh. Dia adalah seorang Mitsuki dan tampaknya, Mitsuki langsung mengaktifkan Sage mode ularnya. Boruto, Sarada dan Sumire seketika terkejut dengan kemunculan Mitsuki. Sepertinya di dalam pikiran Mitsuki, hanya niat untuk membunuh Boruto saja.
Nah, setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk durasi yang kurang panjang, kalian wajarkan saja karena admin juga memiliki urusan lain selain membuat video. Semoga kalian memahami tentang situasi dan kondisi, serta kesulitan dalam mencari bahan. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.